Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita mengetengahkan tentang konten-konten kontroversi dari seorang YouTuber atau konten kreatif yang berasal dari Jawa Barat, yaitu Guru Gembul. Seperti kita ketahui, dengan ratusan video yang telah diluncurkan ke media sosial atau ke YouTube, banyak pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang terkadang kontroversi dan banyak membuat orang-orang mungkin yang belum paham atau masih dangkal tentang kajiannya ini menjadi sebuah informasi yang bisa dikatakan menyesatkan. Dan hal ini mungkin beberapa pihak, beberapa orang yang mungkin telah mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam, yang cukup baik, hal ini tidak menjadi masalah. Tapi bagi masyarakat kebanyakan ini cukup bermasalah. Karena itu mungkin dalam video kali ini kita mengetengahkan bahwa pemikiran-pemikiran Guru Gembul apakah tidak menyesatkan umat. Nah, ini marilah kita bahas tentang Guru Gembul. Bahwa yang pertama, Guru Gembul bagaimana menjabarkan pemikiran-pemikirannya dengan mengutip ayat-ayat dan hampir menyamakan semua kitab suci yang ada. Misalnya ketika Guru Gembul mengutip Al-Quran, lalu mengutip kitab-kitab yang lain seperti kitab Kejadian, Ulangan yang dari Injil dan dari Bible, itu seolah-olah disamakan. Jadi Guru Gembul mengambil posisi yang walaupun netral, tapi ini mereduksi bagaimana ayat-ayat suci itu seolah-olah disamakan dengan ayat-ayat yang lain. Padahal kalau kita telusuri kajian-kajian Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang terjaga, yang kemurniannya. Kemudian ketika disamakan dengan kitab-kitab yang lain, bahkan ada kitab-kitab kuno, maka ini salah satu bentuk pemikiran dari Guru Gembul yang mungkin bisa dikatakan oleh sebagian orang ini bisa menyesatkan umat. Kemudian bagaimana Guru Gembul menggambarkan tentang kehidupan, misalnya tentang penciptaan, seperti bagaimana Guru Gembul mengatakan bahwa Tuhan bisa jadi adalah dimensi yang lebih tinggi dari manusia. Misalnya ketika manusia punya dimensi ketiga atau dimensi keempat, bisa jadi Tuhan adalah dimensi kelima yang telah bisa menembus ruang dan waktu sehingga bisa menciptakan makhluk-makhluk dengan dimensi yang dibawanya. Ini betul mungkin dalam kajian-kajian filsafat dan lain-lain, tetapi ketika ditelan bulat-bulat atau ditelaah dengan sesaat oleh orang-orang tertentu, maka ini juga bisa menyesatkan. Kemudian untuk kepentingan misalnya bagaimana video-video Guru Gembul itu biar bisa bertahan dan bisa diterima oleh banyak pihak, jadi seolah-olah Guru Gembul menyamakan sebuah penyampaian agama dari beragam agama yang ada di Indonesia, bahkan agama-agama kuno pun itu dinyamakan dengan kondisi agama yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang berbahagia, paling kita ketahui bahwa Guru Gembul dengan tampilan yang menggunakan casing Islam, memakai peci, kemudian berpenampilan seorang yang cukup Islami, namun pemikiran-pemikirannya ini cenderung dianggap sangat kritis, mungkin terlalu kritis, dan bisa dianggap oleh beberapa ulama itu seperti dari Benteng Akidah itu mengatakan ini menyesatkan seperti itu. Jadi kita perlu berhati-hati juga, perlu bagaimana menelaah lebih jauh, lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran Guru Gembul. Jangan sampai orang-orang ketika menonton beberapa video dan episode dari Guru Gembul itu bisa semakin tereduksi imannya dan bisa mengarah kepada kekafiran. Itu yang terjadi. Memang kalau orang belajar filsafat itu melepaskan berbagai hal tentang agama, tapi hal ini ketika ditelaah cuma setengah, tidak ditonton dari episode 1 sampai 500, maka mungkin orang tidak paham tentang Guru Gembul, sehingga perlu ada video-video bagaimana jawaban-jawaban dari Guru Gembul bahwa sesungguhnya beliau tidak mengarah seperti itu. Pemikiran Guru Gembul kali ini mungkin sebuah ulangan, karena pada tahun 1970 telah ada seorang pemikir kritis yang bernama Ahmad Wahid dan juga harus meninggal dalam usia muda. Dari kumpulan-kumpulan pemikiran Ahmad Wahid itu akhirnya dibukukan dalam sebuah buku dengan nama dengan judul Pergolakan Pemikiran Islam. Jadi cukup kritis beliau itu. Ketika misalnya Ahmad Wahid bertanya apakah nanti orang tua angkatnya yang beragama Kristen yang memelihara beliau dengan yang seorang yang beragama Islam tapi tidak memasukkan beliau menjadi seorang Kristen, apakah Tuhan akan memasukkan orang tua angkat tersebut ke dalam neraka? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan kritis Ahmad Wahid itu yang sudah terjadi di tahun 1970. Nah, sekarang ini di era tahun 2020-an, 2019 sampai 2023, kita disajikan oleh pemikiran-pemikiran Guru Gembul juga yang cukup kontroversi bagi banyak kalangan seperti itu, baik kalangan umat Islam. Memang seolah-olah beliau
mengupas ketabuhan agama, tapi ternyata ada hal-hal mendasar yang juga dilanggar oleh guru gembul. Seperti tadi ketika penyampaian beliau seolah-olah mereduksi kemurnian kesucian kitab suci Al-Quran yang seolah-olah disamakan. Seperti bagaimana ketika guru gembul menjelaskan tentang Nabi Musa, seolah-olah Nabi Musa dituntun oleh misalnya gunung api dan lain-lain. Itu menyamakan dengan kitab-kitab ulangan yang mungkin itu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Al-Quran, atau bahkan mereduksi kesucian dari nas-nas Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita mungkin cermati atau bahkan diwaspadai, sehingga ya mungkin kalau orang-orang yang berpikiran luas mengatakan guru gembul sedang membangun sebuah wacana atau berpikir out of the box, berpikir di luar yang sudah ada. Tapi bagi orang-orang misalnya awam, kebanyakan umat, ini bisa menyesatkan, seperti pernyataan-pernyataan beliau tentang Isra Miraj, tentang alien dan sebagainya. Itu bisa mereduksi pemikiran-pemikiran umat Islam dan mungkin bisa menggoyahkan iman umat Islam yang mungkin masih banyak belajar tentang bagaimana kedalaman agama. Jadi pelutus yang berbahagia, mungkin untuk menganalisis dan memantau kembali guru gembul, kami mulai dari video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.